سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, keluarga Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi selamat datang di channel kami. Ini channel baru. Jadi channel ini merupakan kita sebut sebagai rumah virtualnya Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pati yang diinisiasi secara langsung oleh DPC PKB Pati. Nah, channel virtual ini kami membuat istilahnya itu angkrok PKB Pati gitu ya. Jadi angkrok ini kan bahasa Jawa, jadi semacam tempat untuk nongkrong. Kalau orang kota mungkin kayak pos ronda gitu ya, tempat kongko begitu. Jadi biasanya kalau angkrok itu kan meskipun yang dibahas itu macam-macam, baik dari yang enteng maupun yang berat, tetapi cara membahasnya itu kan biasanya kan enteng. Bahkan kadang-kadang itu harus ada kopinya, macam-macamnya begitu. Ulung rambung tapi kopinya wis entek terus budal dewe kan begitu biasanya. Nah, format angkrok kita hampir seperti itu, dan ini adalah tayangan pertama dan semoga bisa terus istiqomah untuk tetap tayang. Bahwa angkrok ini memang punya tujuan untuk membicarakan berbagai hal, terutama yang di Pati, baik itu yang terkait dengan PKB maupun juga isu-isu kemasyarakatan yang memang berhubungan dengan masyarakat dan juga kontribusinya PKB kepada masyarakat. Nah, untuk tayangan pertama ini kita akan membahas satu tema yang lumayan ngehit ini Pak, lumayan ramai dibicarakan terutama di kalangan pesantren. Temanya adalah tentang setelah Perda Pesantren setelah disahkan gitu ya. Nah, di sini kami sudah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten. Yang pertama beliau Kiai Muhammad Liwauddin. Beliau adalah Ketua Robitoh Ma'hadil Islamiyah Kabupaten PCNU Pati atau RMI Pati, yang merupakan kumpulan. Jadi RMI itu adalah tempat berkumpulnya pesantren-pesantren. Jadi Pak Kiai Liwa ini, atau kami biasa menyebut Gus Liwa ini, adalah ketua RMI yang membawahi atau mengorganisir teman-teman yang punya pesantren se-Kabupaten Pati. Nah, yang kedua itu kami juga menghadirkan beliau Pak Haji Muhammadun. Beliau ini adalah wakil ketua DPRD Pati sekaligus juga sekretaris Dewan Syuro PKB Pati yang secara langsung terlibat di dalam pembicaraan merumuskan perda yang sudah disahkan ini. Nah, perda ini kan memang selama ini menjadi pembicaraan yang ramai, dibicarakan orang, dibicarakan pesantren. Nah, kemudian sekarang sudah disahkan, sudah didok. Jadi Sugeng Rawuh, Gus Liwa dan Mbak Madun, selamat datang ini di angkrok yang kami siapkan dengan sederhana, dan ini karena permulaan ini masih belajar semua ini Pak. Jadi pokoknya ya. Jadi yang penting pokoknya kita mulai dulu, karena diskusinya ini tim kreatif ini pokoknya yang penting ngono sik gitu kan. Urusan nanti perbaikan itu nunggu setelah ada masukan dari banyak orang dan dianggap ketoknya kok menarik kan gitu. Nah, meskipun sudah didok, tetapi kita itu kan selalu ingin mendengarkan cerita-cerita yang menarik, karena setahu saya perjalanannya perda ini kan cukup panjang, dan statusnya itu kan perda inisiatif
DPR ya, bukan perda yang sifatnya reguler yang disusun rapat namanya raperda dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita ingin mendengarkan cerita nih dari pelakunya langsung, dari Pak Madun yang ada di dalam itu, bagaimana cerita-cerita yang ini, karena catatannya masyarakat itu satu, perda ini adalah perda inisiatif Dewan. Yang kedua, perda ini termasuk perda yang dibahas secara molor-molor begitu kan, dianggap begitu. Nah, saya kira ini yang perlu diceritakan Pak Madun, bagaimana perjalanannya di dalam diskusi di dalam pembicaraan tentang perda di tingkat ini teman-teman Dewan itu kayak gitu. Monggo Pak Madun, gimana itu ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini. Saya sangat terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan barangkali tadi yang ingin diketahui tentang pasca atau setelah sebelum sampai disahkannya. Iya, betul. Nah, ini memang prosesnya sangat panjang ceritanya. Itu bahkan kita di fraksi PKB DPRD Pati itu berinisiatif untuk membuat perda pesantren itu jauh sebelum undang-undang pesantren itu ada. Nah, waktu itu saya masih ingat kita di Provinsi Jawa Tengah, kalau tidak salah itu ada beberapa kabupaten yang sudah mengesahkan, sudah punya perda tentang pesantren. Antara lain kalau tidak salah saya ingat karena sudah lama itu Batang ya Pak? Ya Batang. Ya, saya ingat saya sehingga waktu itu kami studi banding ke Batang. Setelah itu kemudian kita akan membuat perda itu dengan perda inisiatif tadi sudah disampaikan. Tapi dalam perjalanan ini rame dibahas di DPR RI tentang undang-undang pesantren, sehingga inisiatif atau keinginan itu kita tangguhkan. Oke, kalau begitu kita tunggu sampai undang-undang pesantren ini nanti disahkan. Sampai pada akhirnya undang-undang pesantren itu disahkan, terus di DPRD lebih intens ini membicarakan tentang perda pesantren itu. Nah, kita di PKB tentu tidak bisa bergerak sendiri, nggak mungkin. Dengan komposisi jumlah anggota yang relatif sedikit, 6 dari 50 anggota, sehingga kami mengajak beberapa teman dari fraksi lain. Itu kita ajak. Jadi yang mengajak itu PKB. PKB, okay. Ya, betul PKB yang mengajak ini. Sehingga mereka ada yang tertarik, ada juga yang setengah-setengah. Tetapi kami sebagai pimpinan, kami ajak bicara dulu di jajaran pimpinan. Pimpinan kan 4 orang. 4 orang ya. Nah, ketua dan 3 orang wakil ketua. Di jajaran pimpinan ini sudah satu kata, artinya satu kata itu ya sudah sepakat untuk membuat perda inisiatif tentang pesantren. Entah nanti judulnya apa itu tentang pesantren. Pokoknya pesantren. Ya. Ini sesuai amanat dari undang-undang pesantren itu. Terus kita agendakan di dalam Perda, program pembuatan perda. Ini kan tiap tahun dibikin. Ini Promda itu tiap tahun. Nah, diagendakan dibuat, masuk di situ. Masuk. Jadi pertanyaan kemudian siapa inisiatif ini siapa? Inisiatif itu kan bisa dari komisi, bisa dari sekumpulan anggota. Beberapa anggota itu bisa. Lintas fraksi itu bisa. Nah, hingga saat itu disepakati inisiatornya dari komisi D. Komisi D. Nah, itu komisi D inisiatornya. Tapi di dalam komisi D itu kan macam-macam. Personelnya itu macam-macam. Kalau dulu komisi D itu mulai dari reformasi sampai seterusnya, baru ini saja komisi D itu tidak di pimpinan komisinya tidak dipegang oleh PKB. Kalau dulu tuh selalu atau semacam kayak apa ya, jatah. Dan teman-teman fraksi yang lain juga
Wilayahnya PKB PKB. gitu lah. Biasanya begitu. Nanti A itu siapa bisa. Tapi untuk kali ini tidak. Iya. Ya, tidak. Karena proses politik itu akhirnya Komisi D tidak dipegang atau tidak di pimpinannya tidak dari fraksi PKB. Nah, kemudian di dalam ini yang seru ya kayak Ya. begitu itu sudah diputuskan sebagai perda inisiatif, itu kan mulai keputusan paripurna juga, Ya. diputuskan sebagai perda inisiatif DPRD untuk segera dibahas di dalam pansus perda pesantren. Ya. Belum namanya belum seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya kita akan membuat naskah akademik. Nah, yang bikin ini dari pihak eksternal, dari akademisi yang bikin naskah akademiknya itu. Ya. Nah, di dalam naskah akademik itu macam-macam. Naskah akademik itu kan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga kan perlu ada dana. Nah, sehingga saat itu walaupun mau dibahas, sudah mau diserahkan ke pihak ketiga, tapi pendanaannya ternyata terlewatkan, tidak masuk dalam APBD. Ini tidak masuk dalam APBD, terlewatkan. Padahal nggak banyak sebetulnya, sehingga tidak bisa di tahun itu. Oh gitu ya. Tidak bisa dikerjakan oleh pihak ketiga karena tidak ada anggarannya. Ya. Bukan masalah jumlahnya, tapi di APBD-nya saat itu belum ada. Belum masuk. Nah, akhirnya, ternyata kok begini. Terus kemudian dimasukkan dalam APBD perubahan di 2021 kayaknya. Oke. Nah, dibahas. Terus setelah naskah akademik jadi ini kerja kita harus apa ini namanya ya? Harus ini ya. Yang kok nggak jadi kenapa begitu terus harus dikawal terus. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu jadi kan dibahas dulu di Komisi D sebagai inisiatornya, sebagai raperda. Tapi itu pun sangat-sangat panjang proses itu. Sehingga karena panjang dari pimpinan, ini kok nggak jalan-jalan kenapa? Devalsus demikian rupa. Oh, ternyata di sini masalahnya. Sehingga pansus itu sampai batas waktu tertentu nggak bisa menyelesaikan nggak bisa melaksanakan tugas. Pansus ini kemudian berakhir masa tugasnya. Nah, setelah itu kemudian dibentuk pansus lagi, baru bisa. Oh, berarti itu ada pansus berikutnya ya berarti? Iya. Iya. Jadi perda ini 2 kali pansus berarti? 2 kali pansus. Karena tadi hambatannya itu kadang-kadang ya invisible hand, ya, artinya iya ya, kayak ya dikerjakan tapi ada waktu rapat, kemudian tidak korum, nggak datang. Macam-macam ini kan ada, sehingga pihak dari pimpinan ini kemudian ini ada sesuatu kayaknya ini. Terus akhirnya begitu ditunggu sampai pada batas tertentu pansus nggak selesai, ya sudah dibikin pansus baru dengan personel baru. Baru itu jalan seperti yang kita lihat sekarang ini. Sampai didok itu berarti kan 3 tahun ya Pak ya, mulai dari tahun 2021. Prosesnya memang panjang ya. Mulai dari tadi saya sampaikan sebelum undang-undang tentang pesantren itu sudah ada pembicaraan ya. Sudah ada pembicaraan, cuman secara formalnya masuk di dalam perda dan bayar 2021. 2022, 2023 baru 3 tahun selesai. Ya. Kalau normalnya biasanya menyusun perda itu berapa lama? Nggak ada kata normal. Nggak ada. Kalau APBD misalnya memang ada prosesnya. APBD, itu cepet ya. APBD itu kan ya perda juga. APBD itu memang prosesnya jelas. Data bulan ini. Cepet APBD. Tahap bulan ini bahas ini misalnya dari KUA PPAS, kemudian nanti pembahasannya terakhir 31 November
30 November itu harus selesai. Kalau enggak ya dihukum sama Kementerian Keuangan ya kan. Itu jelas, tapi kalau kan enggak ada batas. Nah, ini kan enggak ada sanksinya ini pesantren. Baik. Jadi yang menarik kan tadi loh, sampai pansusnya itu diganti pansus baru. Jadi problem-problemnya begitu. Jadi ternyata prosesnya itu panjang dan kemudian juga ada dinamikanya luar biasa kayak gitu. Sementara kan teman-teman dari pesantren ini kan menunggu-nunggu. Ya. Termasuk saya beberapa kali itu kan diskusi di tingkat ini ya, di tingkat grupnya PCNU saat itu ya Pak ya. Saya itu beberapa kali ngobrol dengan Pak Liwak via WA, tapi baru hari ini ketemu langsung ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita melihat responnya sahabat-sahabat pesantren Pak? Oke, jadi dengan ini kan perda itu kan sesuatu yang baru ya kalau di pesantren. Ini urusannya biasanya ngaji, ini urus perda gitu kan. Lalu kemudian kira-kira apa yang terjadi di lingkungan pesantren ketika mendengar bahwa Pati ini sedang menyusun perda pesantren, lalu kemudian juga ada isu tarik menarik yang nggak tarik menarik tapi lama begitu sehingga kemudian menjadi pembicaraan terus banyak orang seperti itu. Kira-kira gimana situasinya di kalangan pesantren saat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Madun, nih sahabat senior serta perwakilan dari masyarakat Pati Utara terutama. Gitu. Pak Madun ini masyarakat Pati Utara. Secara khusus, secara umum, masyarakat Pati. Pertama tentu yang harus kami ucapkan adalah rasa syukur kepada Allah sebagai insan pesantren yang pada minggu ini pada fasilitasi pengembangan pesantren bisa disahkan, dan saya tahu betul bagaimana perjalanan itu ya, bagaimana kemudian Pak Madun harus membuat wajahnya tidak tersenyum untuk mengawal ini dan seterusnya. Saya paham betul. Maka pertama kali adalah syukur itu kita sampaikan sebagai insan pesantren, terutama kepada para pimpinan dewan, pada inisiator, pada komisi D dan teman-teman yang terus mengawal. Karena tanpa teman-teman dewan tidak mungkin insan pesantren bisa membahas karena tidak tupoksinya ke sana. Sehingga kami ketika ini menarik Pak Madun ketika 2022 kemarin itu kan insan pesan iki angger 2002 akhir kok gak clear, wes ora usah dipilih dewan itu rame di forum pesantren. Pernah dibegitukan ya Pak? Di forum pesantren rame karena sudah rame dibahas. Kan sudah rame dibahas itu kan. Nah, ketika rame dibahas maka kemudian saya unggah di grup forum pesantren. Ini pengasuh pesantren Sepati. Ya. Nah kemudian kita ketemu dengan anggota-anggota dewan terutama yang berkompeten karena tidak semua anggota dewan itu memahami pesantren apalagi poin-poin tentang rekognisi dan macam-macam. Orang yang tidak paham mestinya ya nek ora sami'na wa ata'na sami'na wa asoina kita ngrungokno tapi ngeleyak wong itu misalkan karena tidak memahami. Bagi yang memahami ini adalah bagian dari basic perjuangan karena saya wakil rakyat. Nah, sampai perjalanan itu Pak Madun ya. Ini guyokno tenan. Besok ada pabrik giring di dewan ini. Siap Yi. Monggo jenengan komando nanti malam. Wacana hijab bareng-bareng. Itu di forum pesantren. Jadi ngeri juga itu ya. Ya karena setiap ada informasi kita masukkan ke forum pesantren. Ini tahapnya tanggal sekian begini karena saya dapat informasi dari teman-teman terutama dari PKB yang sering memberikan informasi kepada saya itu teman-teman dari Komisi D dan Pak Madun itu sering memberikan tanggal sekian. Sehingga public hearing ini ketika besok ada, saya umumkan mohon doanya kepada teman-teman pengasuh langsung aja pokoknya hadroi kita hijab bareng-bareng kudu clear 2022 ini bolong-bolong gitu. Terlepas dari isinya ya pokoknya apalagi prosesnya ya betul. Kan wong gak paham proses raperda menjadi perda pokoknya saya penting iso clear apa ora wes ayo bismillah dikandroi muga-muga besok clear. Nah, ternyata pada saat
public hearing itu, Ya. usulan-usulan kami yang kelihatannya oke ya, saya ini Samina wa Ta'na dengan PC NU ternyata hilang. Ya, kan? Loh, lah kok hilang? Itu Ya. contohnya apa itu? Ya Pak? seperti perencanaan. Perencanaan kan mestinya kalau kita ada pengembangan, kan mestinya ada perencanaan. Karena perencanaan itu udah ada. Kemudian kita usulkan kembali, Pak Ketua ini gini. Loh itu nggak usah perencanaan, nggak apa-apa, wah mboten akhirnya macem mah. Pengembangan kok ora ono perencanaannya. Akhirnya masuk, masuk dan pembahasan itu jelas alot lah, nggih, di dewan yang akhirnya kemudian bisa masuk. Jadi sudah dicek lagi sekarang yang sudah Dicek lagi dan akhirnya masih ada juga 3 usulan yang dikawal oleh teman-teman dewan terutama dari PKB ya. Saya tidak membela PKB ini karena saya melihat perjuangan itu nggih. Jadi saya bukan kemudian aja diundang PKB bukan. Tapi jangan Ini- banyak PKB-nya Pak. Nanti yang kemudian makanya saya berterima kasih kepada semuanya. Iya. Ya, termasuk pimpinan dewan, ada Pak Ali Badrudin, ada Pak Madun. Tapi yang terus mengawal kemudian menginformasikan kepada saya itu teman-teman PKB. Nggih, itu terus terang begitu. Tetapi apa yang kemudian kita angan-angankan ada perencanaan, ada pengakuan rekognisi, itu masuk semua. Iya. Itu masuk semua alhamdulillah. Nah, kemudian ketika itu di doc ya kan? Ya. Langsung kan masuk di koran itu. Kita unggah di Perda di forum pesantren. Tanggapannya macam-macam. Iki ana terusane apa ora? Belum membaca loh ini dari membaca karena baru baca judul itu ya. Baca judul di doc gitu. Nah, teman-teman RMI se-Jawa Tengah pun merasa wah hebat ini Pati, NU Pati hebat. Terus kemudian partai-partai yang inisiasi juga hebat-hebat. Akhirnya beberapa teman-teman RMI dari luar ini meminta yang penting dari Raperda dan harus kita perjuangkan dan tidak boleh kita hilangkan apa ya, kita kirimi ini terutama tadi perencanaan, pengakuan, rekognisi itu harus masuk karena di Jawa Tengah pun tidak semua kabupaten walaupun pimpinan dewannya NU, walaupun partai yang nahdiyinya banyak di DPR, tapi ternyata juga belum muncul, belum didok juga sama-sama. Ini kan berarti himah atau giroh pimpinan dewan atau teman-teman di dewan yang punya kecenderungan memahami pesantren ini kan beda-beda. Ya, kalau orangnya memang betul-betul NU, betul-betul memahami pesantren, saya kira tidak membiarkan pesantren mendapatkan reward yang kecil dari pemerintah karena perjuangan teman-teman pesantren selama ini. Walaupun pesantren juga ndak sahno lah, oral lah. Nek ora ndak sahno ya nemen kan itu kan. Tapi selain 3 usulan yang diterima itu Pak Kiai, itu ada nggak pasal yang paling penting ya yang ada di Perda pesantren ini selain 3 usulannya RMI itu? Sebenarnya pasal ini sudah menurut kami yang kita baca berulang-ulang. Jadi 3 fungsi pesantren ini sudah termaktub di situ. Tinggal nanti keseriusan teman-teman dewan dan eksekutif ya terutama untuk bisa memasukkan di RPJMD, di RAPBD. Nah, itu sampai mana nanti? Ya, makanya nanti teman-teman pesantren kudu tak oyaki kan dukung wong-wong sing gelem bela pesantren apa ora. Maksudnya karena niki Pak Madun di Komisi D itu kan ada perda tentang pendidikan keagama Islaman yang sekarang tidur. Ya, tidur. Tidak ada kelanjutan sama sekali. Nah, ini jangan sampai raperdanya ada perdanya ada, tidak raperda, perdanya ada. Sudah jadi perda dan itu di Komisi D dulu seingat saya. Tetapi kita berharap di Perda pengembangan fasilitasi pesantren ini ada tindak lanjut yang konkret dari teman-teman dewan dan dari teman-teman eksekutif tentunya, karena ini bagian dari reward Pemda kepada pesantren. Itu. Jadi teman-teman ini menunggu dan mohon izin Pak Madun nanti perda yang ada ini kita share semuanya kepada teman-teman pesantren. Ini belum Pak. Belum, karena saya harus dapat salinan asli dulu. Kita minta izin baru kita share kepada teman-teman pesantren untuk mempelajari
Dan mungkin nanti bisa kita diskusikan ulang poin-poin penting yang harus disuarakan kepada saudara-saudaranya yang di dewan untuk membela dan untuk memasukkan, sehingga suatu ketika ada pembahasan APBD itu bisa masuk. Bisa masuk. Dan yang kedua, ini kita selama ini bersama teman-teman dewan itu yang memahami nggih tentu ini mencoba memberikan pemahaman kepada teman-teman luar pesantren bahwa ini bukan ajang untuk pembiayaan, pendanaan, pembangunan gedung pesantren. Nah, itu dia yang ramai. Nah, ini yang enggak, makanya kenapa pembahasan Pak Madun tadi kan ceritanya banyak yang tidak diungkap semuanya ya, itu karena kayaknya termasuk ada anggota dewan yang juga punya pikiran seperti itu waktu proses ya kayaknya. Ya, karena kan akhirnya begini loh, Kemenak Pusat lapo gitu kan. Engko dak terus tabrakan kok entuk teko Kemenak Pusat ya entuk teko daerah. Padahal bunyinya sudah jelas. Bunyinya kan jelas tuh, fasilitasi pengembangan pesantren. Dan fungsinya sudah ditentukan, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan kemasyarakatan. Dan ini menarik. Maka pada public hearing kita sampaikan termasuk misalkan BLK. Nah, BLK itu yang ada di pesantren, ini yang kami lakukan, anak kebetulan di pondok ada, kami mengundang masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Jadi bukan anak pesantren justru. Jadi pesantren menyediakan pelatihan untuk masyarakat. Kepada masyarakat, sehingga kita juga membantu masyarakat untuk menciptakan skill baru. Nah, suatu ketika kita ini kan membutuhkan dana untuk pelatihan, maka pemerintah Pemda hadir untuk membantu. Gitu ya. Jadi kita ini sinergi dengan Pemda dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat di samping mau pendidikan dan dakwah. Dan ini yang terus kita suarakan di teman-teman pesantren, sehingga pemikiran pesantren itu nanti tidak ada yang wah iki ya ono danane iki ono anu tak ora iki. Nah, pemikiran itu semoga tidak ada di teman-teman pesantren, karena selama ini untuk pembangunan nggih sudah ada wadahnya sendiri, dan rata-rata mereka kan pondoknya sesuai dengan ukurannya nggih. Sing santrine sithik ya pondoke semono, sing pondoke gede berarti ya santrine akeh, sudah sesuai sebenarnya. Nggih, jadi euforianya di situ. Begitu ya. Jadi di tingkat masyarakat umum dan juga tokoh-tokoh itu sebagian juga memikirkan bahwa ini kalau ada perdanya, ada anggarannya, itu pesantren dapat tumpuk-tumpuk gitu, double-double gitu kan. Sementara sebagian di pengurus pesantren juga kadang-kadang sama juga, bahwa mikirnya itu kalau ada aturannya, kalau ada perdanya itu nanti akan ada anggarannya itu. Nah, sekarang kan sudah didok nih Pak Madun terutama ya, sudah didok dan sudah disahkan tanggal 2 Agustus kemarin ya. Nah, pertanyaannya kan yang muncul itu kan begini. Seperti tadi yang ditanyakan oleh anggotanya Gus Liwa itu, ono terusnya pura kan begitu. Nah, mungkin kami butuh informasi dari Pak Madun soal setelah didok itu tahapan selanjutnya yang harus dikerjakan sehingga kemudian bisa menjadi operasional, itu butuh proses apa dan berapa lama kira-kira Pak Madun? Jadi begini ya, setelah didok itu gini dulu. Perda sekarang namanya Perda Fasilitasi Pesantren. Itu kan bukan tujuan akhir. Itu kan menurut saya apa ya, sarana untuk mencapai apa yang kita harapkan. Ya. Artinya untuk apa kita punya perda, yang mana perda itu ya kertas, di situ ada tulisan aturan-aturan, itu untuk apa? Kan begitu. Yang paling penting itu adalah dari perda itu kemudian nanti bermanfaat terhadap pesantren pada umumnya seperti apa, kan itu yang pokok. Jadi jangan berpikir kemudian, kalau tadi kan berpikir Pak Agus Liwa tadi menyampaikan pokoknya orang perdana saya soal iku mbah pokoknya kan begitu ya kira-kira. Ya bolehlah berpikir seperti itu karena pelatihan yang lama sehingga berpikir seperti itu. Tapi yang intinya sebetulnya kan bukan itu. Nah, sekarang udah setelah didok, ini nanti kan dimasukkan dalam lembaran daerah. Kalau misalnya undang-undang masuk di lembaran negara, itu baru disahkan. Yang intinya tadi sudah disinggung-singgung, itu yang paling penting ada 3 hal tadi. Pertama tentang fasilitasi, program fasilitasinya. Yang kedua kemudian tentang program fasilitasi. Terus yang kedua
ini ya Gusti. Yang kedua ini tentang pengakuan, Rekognisi, rekognisi. ya. Terus yang ketiga ini tentang pembentukan tim untuk memfasilitasi oke. terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dimunculkan. Di mana di situ ada mungkin majelis masyayikh, ada dari pihak pesantren, ada juga dari pemerintah. Nah, yang paling pokok yang pertama tadi adalah program fasilitasi. Nah, baru program ini kan yang membuat program itu kan sebetulnya adalah dari pihak eksekutif. Dalam hal ini adalah Bupati. Masuk di dalam RPJM, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tentu itu akan merupakan tidak boleh bertentangan dengan RPJMP saat jangkanya RPJM itu 5 tahun. Kemudian nanti diwujudkan lagi di breakdown lagi di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sifatnya tahunan. Nah, di titik ini kemudian yang perlu diperhatikan adalah yang namanya program ini kan menyangkut manusianya. Artinya manusianya itu pemegang kebijakan ini punya punya kepedulian, punya tadi disinggung juga oleh Gus Ridwan, sebetulnya sudah punya sensitivitas terhadap masalah pesantren enggak. Ya. Nah, ini permasalahannya di situ. Perdanya bagus misalnya karena perda itu mengamanatkan kepada pimpinan daerah untuk membuat program. Tapi kalau pemerintah daerahnya, pimpinannya punya tadi sensitivitas yang rendah, nggak punya kepedulian terhadap pesantren, bisa juga hanya jadi program yang sangat-sangat yang sulit direalisasikan. Atau kalau banyak juga sekarang itu kan jadi dokumen mati saja kan. Jadi ditumpuk selesai kan gitu ya. Betul, itulah sehingga perlunya punya pemimpin di situ nanti akan menelurkan atau mengaktualisasi dari perda pesantren ini. Karena setelah program tentu menyangkut anggaran. Nah, kalau menyangkut anggaran ini berarti sebetulnya anggaran itu kan masalah kebijakan. Anggaran ini kebijakan, artinya pemerintah punya uang sekian, duit ini mau dipakai apa? Kecuali yang kewajiban program-program ini wajib, tentu itu adalah kebijakan dari khususnya APBD. Tapi begini Pak, kalau konkretnya ini sudah didok, lalu kemudian sekarang ini di dalam konteks RPJM-nya itu kan sudah dibahas juga sudah dibahas di Bangun Pati, sudah lewat. Lalu kemudian kita juga sekarang ini ada kekosongan dipimpin oleh PJ begitu. Nah, kira-kira perjalanannya perda sampai bisa operasional itu butuh. Yang dimaksud operasional di sini. Operasional itu misalkan akhirnya ada programnya yang bisa dinikmati oleh pesantren itu. Itu yang kemudian menjadi kan sekarang gini, dalam pembuatan program kegiatan program anggaran namanya PPAS program dan plafon anggaran sementara itu kan misalnya anggaran 2024 nanti itu sudah dibuat di awal 2023 di awal 2023 itu sudah masuk dulu, kemudian masuk di dalam rencana kerja pemerintah dan masuk dulu, kemudian dibahas di yang namanya PPAS program plafon anggaran sementara hari ini sudah selesai barusan kemudian APBD nanti akan dibahas sampai akhir November. Ini terus terang saja kan perda ini belum masuk. Nah, itu kan belum artinya untuk sampai di 2024 di anggaran kayaknya belum ada. Belum jelas. Kecuali nanti misalnya ada anggarannya di anggaran 2024 perubahan. Kalau pendanaannya memadai, kemudian tadi pimpinan daerah kita itu punya konsen di situ punya sensitivitas terhadap pesantren. Jadi lagi-lagi kembali ke situ lagi. Artinya kan dari sisi perjalanan itu masih lama,
gitu kan. Normalnya 2025, normalnya. Normalnya ya berarti pasca pemilu lah ya. Iya, Gitu. enggak, pembahasannya kan 2024 awal kan. Ya. Yang kedua kan itu kan juga terkait dengan konsen. Misalkan perhatiannya pemerintah terhadap perda ini seperti apa, kebijakan tentang pesantren ini seperti apa kayak gitu. Artinya bahwa kalau butuh proses yang normal seperti itu, kemudian juga harus didukung dengan perhatian orang yang punya konsen itu, berarti kan ini kan akhirnya kan juga berhubungan dengan politik kan Pak. Bahwa kebijakan politik terkait dengan merealisasikan kebijakan itu menjadi penting gitu. Sehingga kalau tadi cerita di awal-awal itu kan Pak Madun cerita tentang bahwa ada teman-teman di dewan itu kan ada beberapa klaster ya. Ada klaster yang memang dia punya konsen terhadap pesantren, ada yang tidak dan sebagainya kayak gitu. Sehingga memang peran politik ini menjadi semacam kunci juga untuk merealisasikan perda ini supaya benar-benar bisa operasional gitu ya. Nah, kalau seperti itu menjadi pembicaraan tidak Pak Kiai di dunia pesantren? Ini saya berkali-kali berbicara dengan teman-teman di RMI, di FKPP, kaitannya dengan tadi. Karena Pak Madun itu berkali-kali ketemu saya yang disinggung. Dulu mungkin Pak Madun masih ingat ketika ada teman pesantren di PCNU, kita bahas raperda di PCNU. Itu kan ada yang nyeletuk itu orang pesantren, duh aku malah entuk teko partai gini gitu kan. Orang yang tertawa kan. Dan makanya jenengan mau yang membela pesantren, ya pilih partai yang kecenderungannya ke pesantren gitu. Nah ini kan pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya belum masuk banyak di kalangan-kalangan pengasuh, terutama pengasuh kelas sepuh. Maka ngeten Pak Madun, kami ini kemarin ini sudah punya rencana di HSN ini RMI akan mengadakan dialog kebangsaan untuk memberikan bukan kesadaran pengertian yang konkret siasah Islamiyah seperti apa. Kemudian kita itu harus bagaimana. Jadi tidak menghadapi pemilu ku sing nggonku sapa, sing nggo duit akeh sapa, tidak begitu. Ini bukan, saya kira bukan watak kiai kan. Ana wong ngono bagaimana kemudian pembayaran yang mahal seperti ini ketika beliau menjadi dewan. Maka kemarin itu Pak Madun, saya itu sudah membuat surat dan saya titipkan kepada teman untuk ke pelosok ke Gus Kausar, karena Gus Kausar ini kami pandang bisa menjelentrehkan bagaimana posisi Kanjeng Nabi berpolitik, kemudian Khulafaur Rasyidin, apa yang mereka pikirkan itu sampai detil. Karena kita pernah mendengarkan dulu di Semarang itu, sehingga kami berencana di bulan Oktober itu akan mengadakan dialog kebangsaan. Kami kepengen teman-teman pesantren mengerti dan melek politik yang sebenarnya. Tentu politik ini adalah siasah Islamiyah. Jadi sehingga nyuwun ngapunten, karena kiai itu basicnya punya masa, itu biasanya kan didatangi banyak orang. Didatangi itu pun tidak ada masalah. Mereka silaturahmi, tetapi beliau itu punya pandangan, punya konsentrasi siapa yang layak. Kami tidak menyebut kemudian PKB yang layak, tidak, tetapi mereka punya pandangan yang mestinya ada referensinya gitu. Jangan berdoa saja gitu. Kalau saya Pak Madun dengan teman-teman jangan ya Robbi tok, ya Robbi ya lobby gitu kan. Aja ya Robbi tok saiki, ya Robbi ya lobby ketemu kan. Ya karena kita tidak, makanya teman-teman iki piye actione? Ya actione ya kita lihat siapa eksekutifnya, siapa yang duduk di dewannya. Jangan berharap banyak ketika kita memilih dewan yang tidak punya sensitivitas kepada pesantren. Makanya kemudian Pak Madun mengembalikan ini ke pusat. Atau ngeluh, waduh, ada tekan pusat kita piye. Ya kita berusaha. Yang mana Gus? Kembali ke pusat. Yang tadi RPJMD itu loh Pak. Itu kan harus tidak bersinggungan dengan pusat. Ini maksud saya begini. RPJMD itu yang bikin kan daerah. Tetapi RPJMD itu isinya ya tidak boleh bertentangan dengan tidak boleh bertentangan kok ya.
PJMN. PJMN ya. Bukan harus sesuai ya, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Nah, berarti Dan itu kan pasti didukung RPJMN karena sudah ada undang-undangnya. nggih, makanya di 2024 pembahasan APBD, RAPBD ini betul-betul harus dikawal teman-teman pesantren melalui teman-teman dewan kan ngoten. Jadi siap-siap berdoa lagi Nggih. sama-sama. Ya nggak bisa berdoa toh ini ya. Tidak kemudian hadroh dan ayo hijab baru tidak bisa. Yang Karena- terpenting Gus ini pemegang tampuk pimpinan Pimpinan. itu yang paling menurut saya paling penting. Memegang Penting, kunci Itu, ya. memegang kuncinya di situ. Iya. Karena kami yang di DPRD itu kan biasanya kita disodori APBD dan sebagainya itu kan koreksinya tidak sampai detail macam-macam. Oke. Tidak ada kebijakan pemerintah yang kemudian ditentang frontal. Menurut saya kok belum ada. belum sampai ke sana. sampai ke sana. Intinya ya, nek kalau itu nggak ada di situ nggak ada ya paling usulnya kan sedikit-sedikit. Maka lebih baik perencanaan itu matang di tingkat Iya. daerah. artinya tingkat eksekutif dulu. Eksekutif, ya. Ya. Kemudian nanti kita mendorong itu, apa istilahnya ya? Mendorong pelancar Iya, prosesnya. proses itu. Itu enggak ada yang sampai frontal, saya enggak setuju dengan itu misalnya. Itu kecuali hal yang sangat krusial itu tidak. Tapi Apalagi- memang kita harus menggalang keberpihakan gitu ya. Keberpihakan teman-teman di dewan itu. Nah, ada ini enggak Gus? Pesan khusus kepada, karena ini angkroknya PKB itu ya. Pesan khusus ke PKB enggak tentang bagaimana supaya ini teman-teman, karena kan kadang-kadang kan kalau nggak ada pesan itu kan dilupakan juga gitu. Ya, untuk teman-teman yang ada di PKB terutama yang duduk di dewan, ya pertama keperpihakan terhadap dunia Islam, Nahdlatul Ulama dan pesantren itu harus ditunjukkan, harus dipamerkan. Ya. Harus dipamerkan sehingga orang-orang tahu bahwa keberadaan PKB itu adalah bagian dari perjuangan mereka. Jadi iki ora no riak utawa ora ini. Oh, ini ini perjuangan yang harus ditampakkan sehingga teman-teman PKB ini kelihatan dan tampak memang punya kepedulian. Karena ngeten nggih, wah wong pesantren mbah ora roh sing penting ngene. Nah, ini yang repot. Wong aku ngaji tenan apa ora, tapi yang jelas Betul. itu harus ditunjukkan kepada mereka. Setidaknya secara formal tugas dewan saya adalah memfasilitasi masyarakat, rakyat, terutama dunia pesantren. Dan sehingga mereka bisa menilai, dan saya yakin kok mereka itu tidak kemudian sengit duit sopo. Kalau kiai saya kira tidak ke sana, tapi lebih berpikir siapa yang bisa menerima dan melanjutkan aspirasi dari kami, terutama dari Nahdlatul Ulama secara umum. Saya kira seperti itu, karena di pemilu ini orang akan mengaku Nahdlatul Ulama semua. Saya yakin itu. Iya. Saya yakin itu. Makanya saya mohon izin kepada Pak Madun, nanti di HSN ini kami akan mengadakan dialog kebangsaan itu dalam rangka ya tadi memberikan pencerahan dan mengingatkan kembali betapa pentingnya as-siyasah di masa sekarang, karena perjuangan kita tidak bisa perorangan, tidak bisa lewat organisasi keislaman, tapi harus melewati as-siyasah juga. Dan siyasah ini tidak bisa kita lepaskan dari Indonesia, karena semuanya perda dibahas, undang-undang dibahas yang melalui siyasah itu. Oke, termasuk kalau kembali ke perda itu biasanya salah satu problemnya itu adalah sosialisasi, Pak Madun. Jadi disahkan tetapi kemudian tidak diumumkan kepada masyarakat secara intens, itu juga bermasalah. Oleh karena itu harapannya itu adalah bahwa ada program sosialisasi yang cukup intens di kalangan pesantren supaya semuanya memahami secara clear ya tentang misalnya misalkan soal anggaran, soal proses penyusunannya, soal keberpihakan dan sebagainya itu. Oke, nanti ke depan kami akan mengundang teman-teman dewan untuk mensosialisasikan perda, Ya. bahwa perjuangan dari belum apa-apa menjadi raperda kemudian menjadi perda
Iku nek cara wong mbut gawe wis ora wis wegah rasane. Maksudnya biar teman-teman dari pesantren oh iya ya Allah begitu ya. Berarti kita harus bisa mengawal, menyadarkan teman-teman dewan, mengingatkan, tentu kemudian memperbanyak pilihan-pilihan yang bisa mewakili mereka gitu. Mewakili mereka di dewan, paling tidak begitu. Jadi secara berkesinambungan kemarin itu di RMI kita akan membuat 3 wadang ya. Di tengah, di utara, kemudian di tengah dan di selatan, Pak. Ada 2 hal karena kemarin rame ada pelecehan seksual, maka ini kita angkat. Kemudian pas di Gedok Perda ini maka kita juga akan mengadakan sosialisasi Perda. Yang paling tidak mereka memahami perjuangan dari belum apa-apa ke Raperda dan kemudian menjadi Perda. Dan saya yakin mereka akan punya pemikiran sendiri. Ya aja tugasnya dewan ngono ya ono. Hanya dewan ra ngono lapo ya ono. Kan tapi kan varian ini karena belum memahami, ketika sudah memahami, saya yakin dia tahu kok apa yang harus dilakukan. Karena GG kita menang ya pinter deh. Ya baik, ternyata tidak terasa Pak Yai dan Pak Madun. 1 jam sudah kita ngobrol ini, sudah jam 5 sekarang ini. Jadi cepat sekali ternyata waktunya dan terima kasih sudah kerso rawuh di ini siaran perdana. Jadi sekali lagi ini adalah rumah bagi PKB, ini disebut sebagai rumah virtual, rumahnya PKB yang memang akan menjadi tempat untuk mendiskusikan aneka ragam masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Pati, baik pesantren dan lain sebagainya, karena aneka ragam masalah itu kan selalu muncul dan kita itu kan sekarang itu kan kalah dengan info-info yang sifatnya viral gitu kan, hoax dan sebagainya kayak gitu, sehingga kehadiran rumah virtual PKB ini yang kemudian kita sebut angkrok ini bisa paling tidak menjadi referensi bagi keluarga PKB tentang info-info yang berkembang, tidak terjebak pada hoax dan fitnah di lapangan dan seperti itu. Dan sore ini kita akan cukupi, tetapi karena ini adalah pembukaan awal, kami minta doa Pak Kiai, minta didoakan supaya perjalanannya angkrok PKB ini bisa lancar terus tayang. Dan ini sudah belum mulai, tadi udah ada evaluasi ini, tempatnya ini masih tidak ini bukan angkrok, ini masih kayak rapat apa gitu kan. Jadi kita akan selalu memperbarui tempat-tempat yang kira-kira menarik untuk diskusi dan tema-temanya juga akan terus kita lanjutkan. Monggo Pak Yai nyuwun doanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah hagisna sari'an bi izzillah. Allahumma yassir lana umurana umur jam'iyatina wa umur hisbina ya Allah ma'rahatil qulubina wa abdanina fi dinina wa dunyana wa akhiratina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al nafsana wa nafsahum ya Allah nafsam mutma'innatan ta'iatan hafidah tu'minu bi liqa'ika wa taquna bi ata'ika wa taruddu bi qada'ika wa tahsyaka haqqa hasyatik la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bijahil qur'anil azim wa bi syafa'atir nabiyil karim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Barakatul Fatihah. Iya kan musta'in. Baik, terima kasih Pak Kiai Liwa dan Pak Madun yang sudah berkenan untuk mengisi tayangan pertama angkrok PKB ini. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti, terima kasih atas atensinya dan kita akan
ketemu lagi di sesi berikutnya dan di acara yang sama di Angkro PKB. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Jero.